Nama Tuhan, Shalom. Puji Tuhan kalau pada saat sore hari ini kita didatangkan kembali dalam HBS di rumah kami. Sebelum kita mulaikan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti Cilina saya mohon berdoa. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersama mengucap syukur saat sore hari ini Tuhan, buat kesempatan yang baik yang telah Engkau berikan buat kami Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat pimpinan-Mu Tuhan, hingga kami semuanya boleh tiba dengan baik Tuhan di rumah Bapak Ibu Andreas Tuhan. Kami mengucap syukur. Jika sebentar kami akan mulai ibadah HBS saat sore hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau ada di sini Tuhan, Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Biarlah kami boleh belajar bersungguh-sungguh Tuhan. Kami mau memuji, kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami juga mau belajar firman-Mu. Kami mau berbagi kesaksian hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memimpin acara sore hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Angkat pujian yang pertama, besar anugerah-Mu. Besar anugerah Tuhan yang diberikan kita semua di dalam saat ini. Bersatu hati memuji nama Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada.
terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. oleh karena kemurahan Tuhan, Oleh karena kemurahan Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kau ajaib Tuhan, Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. selamanya Kau hebat, Selamanya Kau hebat bagiku. selamanya Kau hebat, Selamanya Kau hebat bagiku. sekali lagi katakan, Selamanya Kau hebat bagiku. haleluya. Berangkat pujian yang penuh sukacita. Bila roh Allah ada di dalamku, bahwa yang ada tergerak mau menari memuji nama Tuhan dengan berjoget. Mari silakan kita bangkit berdiri. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari setiap menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari setiap menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari setiap menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari setiap menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari setiap menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari setiap menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari setiap menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian yang terakhir. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri berat, Yesus namanya. Kuduslah Tuhan.
syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kalau kasih-Mu boleh melingkupi Layakan kami untuk kami menerima dengan firman-Mu, firman-Mu kami berkenan begitu dan berkualitas kami terima kasih Tuhan dari Allah. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Shalom, Shalom. Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita kembali berkumpul dalam Home Bible Study. Dan Bapak Ibu yang ingin juga mengambil bagian menjadi tuan rumah dapat memperhatikan di tanggal-tanggal yang sudah di-share di grup. Ya, Bapak Ibu, kita mungkin dalam perencanaan kita sekitar 30-an kali ya bertemu, 38 atau berapa kali kemarin itu, dan kita dapat mengambil ya sesuai dengan ya waktu yang kita bisa. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dan terima kasih kepada Bapak Andreas, Ibu Lidiawati, Mas Miko semua yang menjadi tuan rumah di sore hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati, dan terima kasih kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian tempat ini dalam pembukaan HBS ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada tahun ini kita akan bergumul dari surat Galatia. Kalau di tahun lalu kita bergumul dari surat 1 Yohanes, maka di tahun ini kita bergumul, hal yang kita bergumulkan adalah dari surat Galatia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini merupakan satu surat yang ditulis Rasul Paulus, dan saya percaya ini juga akan menjadi berkat untuk kita sekalian. Setelah yang di waktu lalu dari surat 1 Petrus, ya, kalau 1 Petrus yang ditulis Petrus, di tahun sebelumnya 1 Yohanes dan ditulis Rasul Yohanes, dan saat ini kita belajar dari surat Galatia yang ditulis oleh seorang Rasul Paulus. Bapak Ibu, kita bisa melihat di internet juga banyak ya tentang mungkin penafsiran dan lain sebagainya, tetapi di sini kita mau sama-sama belajar. Sama-sama belajar itu kita artinya bukan seperti guru gitu ya. Saya bukan seperti guru. Kalau guru itu kan biasanya lebih duluan semalam dalam dia tahu segala sesuatu dibanding murid-muridnya. Nah, di sini juga saya memposisikan diri, saya juga sama-sama belajar, Bapak Ibu. Jadi, jika ada hal-hal yang mungkin kita belum tahu, yang ditanyakan, kita bisa bersama-sama belajar bersama, bertanya, dan lain sebagainya. Surat Galatia ini ditulis sekitar tahun 49 ya Masehi, dan tempatnya penulisannya di Korintus ketika Paulus tinggal di sana selama 1,5 tahun. Ini keterangan yang ada di banyak sumber. Galatia dikatakan beberapa orang berpendapat bahwa orang Galatia adalah suku Gaul, ya namanya Gaul di bagian utara Galatia. Kemungkinannya jauh lebih besar bahwa Paulus menulis surat ini kepada kota-kota di bagian selatan Antioquia, Iconium, Listra, Derbe, di mana ia dan Barnabas menginjil dan memulai gereja-gereja dalam perjalanan pemberitaan Injil yang pertama. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita melihat ada satu hal yang menjadi ciri Rasul Paulus ketika menuliskan surat ini. Di pasal 1 dari ayat 1 sampai 5, ini ciri yang sama dengan surat-surat lain misalnya. Bisa dibaca Pak Iwan, Galatia 1 ayat 1 sampai 5. Galatia pasal 1 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Salam dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku,
kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Amin. Sama seperti surat-surat lain yang ditulis oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus mengawali dengan salam dari Paulus, seorang rasul. Dia menerangkan dirinya sendiri bahwa panggilan yang dia dapatkan itu berasal dari Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Nah, ini yang kita lihat bahwa Paulus mengakui bahwa panggilannya sebagai rasul itu bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia. Bapak Ibu, ini berbicara tentang panggilan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kalau kita ditanya sekarang kita menjadi apa dan siapa, kita juga perlu menyadari bahwa itu bukan sekedar karena manusia dan bukan oleh manusia. Tetapi Rasul Paulus katakan dia menjadi alat Tuhan, dia menjadi rasul oleh karena Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Ini salam ya. Nah Bapak Ibu, artinya panggilan hidup seorang Paulus. Hidup, kalau kita merenungkan Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang yang berpendapat, berprinsip tentang hidup ini bermacam-macam. Ya. Ada orang yang berpendapat bahwa hidup itu mengalir saja, misalnya. Mau jadi apa, terserah. Kehidupan ini seperti apa. Ada orang yang berpendapat bahwa hidup ini ditentukan oleh kesempatan-kesempatan. Ya, kalau pas mangsane saya punya kesempatan jadi misalnya apa, saya akan jadi itu. Atau saya punya kesempatan di lain sisi menjadi apa, saya akan jadi itu. Tapi ada juga orang yang berpendapat bahwa hidup ini panggilan Tuhan. Misalnya seperti Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada yang menjadi bekerja di bidang swasta, ada yang di bidang pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kita melihat dalam kacamata Rasul Paulus ini bahwa apapun yang menjadi profesi kita saat ini, kita tidak bisa mengesampingkan yang namanya panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi bukan sekedar kesempatan, wah ada kesempatan jadi ini, saya mau jadi ini. Ada kesempatan jadi itu, saya mau jadi itu. Tapi karena panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya itu juga yang saya imani, saya sadari menjadi hamba Tuhan itu karena panggilan. Bukan karena kesempatan, bukan hanya karena mungkin anak pendeta harus meneruskan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kalau secara logika anak pendeta langsung meneruskan, mungkin dulu ketika lulus SMA, saya mungkin udah langsung milih teologi, Bapak Ibu, mungkin ya. Tapi saya rasa kayaknya enggak deh gitu kan, jadi maka saya milih jurusan lain. Dan kemudian setelah berproses, istilahnya kemudian lewat peristiwa hidup dan lain sebagainya, baru kemudian menyadari, oh ini panggilan saya. Ibaratnya tidak bisa lari dari hal-hal tersebut, apapun yang kemudian menjadi tawaran-tawaran yang lain. Nah, Bapak Ibu, karena panggilan. Kalau bicara kesempatan, mungkin di waktu itu kemudian ada teman-teman menawarkan, ayo ke bank internasional ya, lebih hebat nanti dapat 2 digit ya, gaji dan lain sebagainya. Tapi ketika kita bicara tentang panggilan Tuhan, Bapak Ibu, ini tidak mudah ya dalam pergumulan kita panggilan Tuhan itu. Bagaimana ada kesempatan, tapi panggilan kita sepertinya hati nurani kita berbicara yang berbeda. Nah, karenanya Bapak Ibu sekalian, kita patut menyadari hidup kita ini
anugerah Tuhan, di sisi lain ada panggilan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Mau jadi apapun, jadi ibu rumah tangga pun dalam setiap apa yang kita kerjakan, kita percaya ini panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Rasul Paulus mengawalinya dengan salam. Dia menyadari saya menjadi rasul ini bukan hanya karena ada peluang untuk menjadi rasul, ada kursi kosong menjadi rasul, tapi dia tahu Tuhan yang panggil saya. Dan Tuhan yang membuktikan bagaimana kasih-Nya kepada Rasul Paulus lewat setiap proses yang dia alami di dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu, dia ingatkan bahwa kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang kita sadari bahwa Paulus selain dia ingatkan bahwa hidupnya adalah panggilan Tuhan, dia juga ingatkan dasar panggilannya itu iman di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang. Kalau bicara tentang dunia itu bukan sekedar bumi utuh gitu ya Bapak Ibu, tetapi berbagai macam hal pengaruh di dunia ini yang kalau Paulus katakan ternyata banyak kecenderungannya itu membawa kepada kejahatan. Ya, kalau bicara tentang dunia, jadi kita bukan asumsinya kemudian bumi global gitu ya, global, tapi segala macam hal sistem dunia ini yang cenderung membawa kepada kejahatan. Di 1 Yohanes pasal 2 misalnya ayat 15 sampai 17, ini sering kali kita baca juga. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Jadi bicara tentang dunia itu bukan bicara tentang bumi dan segala barang-barang, segala yang ada. Sebab kalau demikian Bapak Ibu kita tidak bisa menikmati alam misalnya ya. Itu kan termasuk dunia. Tetapi yang dimaksud dengan dunia ini adalah segala keinginan yang ada di dalamnya. Misalnya apa dikatakan tadi? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Segala keinginannya Bapak Ibu membawa kepada apa? Kepada hal-hal yang lenyap ya, sedang lenyap dengan segala keinginannya. Semua akan lenyap. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya. Maka dikatakan tadi Rasul Paulus katakan Yesus Kristus menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat. Kalau kita sambungkan dengan 1 Yohanes tadi Bapak Ibu, jadi kita bisa dilepaskan dari segala keinginan mata, keinginan apa lagi tadi? Hawa nafsu daging, keangkuhan hidup hanya oleh karena Tuhan Yesus Kristus, korban Kristus itu yang bisa melepaskan kita. Bukan karena kebaikan kita, amal baik kita dan lain sebagainya, tetapi hanya oleh karena Yesus yang menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Maka dikatakan baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dari salam ini kita bisa melihat ada satu panggilan Tuhan dalam hidup Paulus,
Yang kedua, dasar panggilannya adalah iman. Iman, Bapak Ibu. Maka segala yang kita lakukan, hendaknya kita dasari dengan iman. Saya belajar karena patokan saya iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka saya akan belajar dengan baik. Misalnya, saya bekerja karena saya beriman pada Tuhan Yesus Kristus. Maka saya akan bekerja dengan baik. Saya melayani Tuhan, berbuat bagi Tuhan, beribadah, bukan karena ingin dilihat orang, tetapi karena Yesus yang telah menyerahkan dirinya bagi saya. Maka semakin kita mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus, apa yang semakin berkurang, Bapak Ibu saudara sekalian, semua hal yang tadi disebutkan di 1 Yohanes tadi, Bapak Ibu. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup, semuanya akan semakin terkikis, ya, bahasanya seperti itu. Kita masih hidup di dunia, tetapi kita dikatakan tidak menjadi sama dengan dunia ini. Di Roma pasal 12 ayat yang pertama dan kedua, Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, jadi nasihat Rasul Paulus ketika kita sudah terima kemurahan Tuhan, demi kemurahan Allah aku menasihatkan, jadi kita sudah terima kemurahan Allah, maka jangan menjadi sama dengan dunia ini. Tapi berubahlah apa Bapak Ibu? Bukan langsung perbuatannya, tetapi budinya, pembaharuan budi, pikirannya, cara pandang hidupnya, mindset-nya. Nah, kalau kita yang suka sepak bola, Bapak Ibu saudara sekalian, di sekarang ini kebanyakan kalau yang mencetak gol seringkali menunjuk kepada kepalanya, ya, ini. Jadi mikir gitu ya Bapak Ibu saudara sekalian, ketika dia mencetak gol, dia bangga, saya bisa bermain dengan pikiran yang baik, yang mindset yang baik, dan mencetak gol. Nah Bapak Ibu, dalam kehidupan kita pun demikian. Jika cara pikir kita, cara pandang kita tentang hidup ini bisa selaras dengan firman Tuhan, maka kita tidak menjadi sama dengan dunia ini. Pembaharuan budi, pikiran, pengertian, cara pandang, cara melihat segala sesuatu, cara mengambil keputusan, dan lain sebagainya, diperbaharui di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang di bagian yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita melihat di surat-surat Rasul Paulus yang lain, misalnya di Efesus, kita melihat ya, di Efesus, setelah salam biasanya Paulus mengatakan apa? Misalnya di Efesus pasal 1 ayat yang ke-15 sampai 16. Efesus pasal 1 ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Lalu kita melihat di Filipi sebagai Filipi pasal 1 ayat yang ketiga. Filipi pasal 1 ayat 3, demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ya. Kemudian Kolose 1 ayat 3. Kolose pasal 1 ayat 3, demikian firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Ya, ini biasanya surat Paulus, Bapak Ibu Saudara sekalian, di Efesus, Filipi, Kolose, setelah dia mengucapkan salam, dia
mengatakan apa? Aku selalu mengucap syukur tentang engkau, tentang kamu. Selalu mengatakan yang baik ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah dia salam pembuka, kemudian dia katakan, aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat kamu, setiap kali aku berdoa untuk kamu, dan lain sebagainya. Tetapi di Galatia ini, Bapak Ibu, di surat Galatia ada yang berbeda. Setelah dia mengucap syukur, ya, apa yang dikatakan Paulus, Galatia 1 ayat yang ke-6 Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 8. Ya. sampai 8. Demikian firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ya. Di Galatia ini Bapak Ibu Saudara sekalian berbeda dengan surat Efesus, Filipi, Kolose. Setelah Paulus mengucapkan salam, dia katakan yang baik ya, aku mengucap syukur kepada Allah. Aku selalu mengingat akan engkau ketika aku berdoa dan lain sebagainya. Tetapi di Galatia ini apa yang dikatakan Rasul Paulus? Aku heran. Aku heran kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Kemudian yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Kemudian sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ya, jarang-jarang Paulus mengatakan terkutuklah. Paulus seringkali mengatakan aku mengucap syukur. Tapi di Galatia ini dia katakan aku heran tentang engkau, tentang kamu. Kenapa kamu lekas berbalik dari Injil yang kamu percayai? Kalau ada seorang malaikat pun turun mengatakan Injil yang lain, terkutuklah dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya apa di sini? Paulus langsung dengan teguran. Tadi dengan pujian, aku mengucap syukur. Di Galatia, Bapak Ibu langsung to the point dengan teguran. Nah, ini menandakan apa, Bapak Ibu? Cara komunikasi Paulus itu tidak selalu sama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat di Filipi, kepada jemaat di Kolose, ya berkomunikasi dengan cara salam, kemudian bersyukur, mengatakan hal-hal yang manis di depan, gitu ya Bapak Ibu. Tapi di Galatia, setelah salam dia langsung to the point. Ini yang keliru dari jemaat Galatia. Nah Bapak Ibu, kalau kita bayangkan seperti mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu yang kita sekalian berinteraksi dengan banyak orang saja Bapak Ibu, cara komunikasi kita antara satu dengan yang lain pasti ada perbedaan, tidak bisa sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada kita mau mengatakan sesuatu tentang orang, kita bawa dulu ya, di salam, kemudian dipuji dulu dan lain sebagainya, baru kemudian tes ya. Nah, Bapak Ibu, ada orang yang kemudian to the point itu langsung salam, kemudian tegur ya dan lain sebagainya. Nah, cara komunikasi antara satu dengan yang lain pastilah berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam Galatia ini, artinya orang-orang Galatia memang mereka lebih suka yang to the point, straight, langsung. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, kita di rumah saja misalnya Bapak Ibu, cara komunikasi kita bisa kelihatan. Apakah kita orang yang lebih dulu muter-muter atau yang langsung. Antara suami istri misalnya Bapak Ibu. Kalau minumannya kurang manis, kurang gula gitu ya Bapak Ibu. Istri membuatkan minuman kurang manis, ada suami yang mengatakan seandainya gitu kan. Istriku, seandainya dalam hidup ini ada hal-hal yang bisa kita lebih lakukan lebih sedikit, mungkin itu lebih baik ya. Umpamanya
teh ini. Seandainya lebih manis, pasti lebih enak. Nah, Bapak Ibu, istri mungkin menerimanya makces gitu ya, enak ya. Ada kemudian mungkin suami yang ombe kok koyo ngene dia. Nggih, gulane. Ya, selama ini tak kasih uang kok beli gula saja tidak bisa gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu langsung makces. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, cara komunikasi kita berbeda-beda. Ya, di satu sisi karena cara komunikasi, di sisi yang lain Bapak Ibu, artinya di jemaat Galatia ini ada sesuatu yang serius, masalah seriusnya apa Bapak Ibu? Ada Injil yang lain, Nah, ini yang menjadi inti dari kitab atau surat Galatia, bahwa kalau dalam perikopnya LAI katakan apa? Hanya satu Injil. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita dalam kehidupan kita pun sehari-hari kita perlu terus merenungkan, terus menghidupi bahwa Injil di dalam Kristus Yesus itulah yang menjadi patokan dalam hidup kita. Sederhananya seperti apa? Seringkali saya katakan juga di 1 Korintus pasal 15, yang paling sederhana. 1 Korintus pasal yang ke-15. Mulai dari ayat 1. 1 Korintus pasal 15 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ya, sampai di situ kita melihat apa sih Injil itu dikatakan yang sangat penting telah kusampaikan, yaitu Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ia telah dikuburkan, ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, kemudian ia menampakkan diri, kemudian ia naik ke surga, Bapak Ibu. Kurang lebih Injil itu seperti itu. Dan itu yang dikatakan menjadi jalan kita selamat ketika kita beriman bahwa Kristus telah mati, dikubur, kemudian bangkit, naik ke surga. Sesimpel itu sebenarnya. Kita bisa selamat karena iman kita di dalam Kristus. Tetapi masalahnya kemudian di Galatia ada orang-orang yang mau menambahkan Injil yang lain dalam arti perbuatan yang lain. Ya, kita melihat misalnya di Galatia pasal yang kedua, Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-16. Galatia pasal 2 ayat 16, demikian firman Tuhan. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya,
Misalnya ini Bapak Ibu, ketika itu Rasul Paulus menghadapi permasalahan bahwa di jemaat Galatia ada orang-orang yang mengajarkan bahwa untuk menjadi selamat, selain percaya Yesus, mereka juga harus melakukan hukum Taurat. Salah satunya, contohnya hukum sunat misalnya. Kalau tidak disunat, tidak selamat. Ya. Di masa itu ada orang yang mengajarkan seperti itu. Kemudian yang kedua, di pasal 4, Galatia pasal 4 ayat 9 dan 10. Galatia pasal 4 ayat 9 dan 10 demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payaku untuk kamu telah sia-sia. Iya, Bapak Ibu saudara sekalian, di Galatia, kemudian ada lagi contohnya orang-orang yang masih melihat hari, ya, melihat hari baik, tapi bukan karena alasan yang logis, alasan yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan secara pengetahuan, tetapi karena ada hal-hal lain seperti contohnya agar selamat. Ya. Ada yang dikatakan orang dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Ya. Hari-hari baik, mangsa apa gitu, baru itu boleh melakukan sesuatu hal. Kalau ada tahun-tahun tertentu, masa-masa tertentu, dilihat ini apakah baik, apakah tidak. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, contohnya kalau dalam firman Tuhan katakan kan semua hari baik adanya misalnya. Tapi ada orang yang berpendapat jangan sampai hari itu. Misalnya lagi, kalau di Indonesia sangat umum ya Bapak Ibu, saudara, di Indonesia sangat umum. Bagaimana kebanyakan hotel tidak punya kamar nomor 13 misalnya. Karena dianggap itu nomor sial, ya, nomor yang tidak baik. Nah, padahal di dalam Tuhan semua baik, misalnya seperti itu. Jadi ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, maka kita percaya sepenuhnya. Percayanya jangan tanggung-tanggung. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, jangan percaya tapi dicampur, masih percaya hal-hal lain yang kita anggap itu bisa menyelamatkan kita. Entah masalah hitung-hitungan hari, entah masalah cara-cara dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, maka inilah yang diperhatikan Rasul Paulus menjadi permasalahan di jemaat Galatia. Maka kemudian di pasal 5 dan ke-6, di sana Paulus menjelaskan tentang kemerdekaan di dalam Tuhan. Jangan hidup menurut daging, tetapi hiduplah menurut roh. Kalau hidup dalam daging itu bukan hanya perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan lain sebagainya, tetapi juga tentang bagaimana kita masih berpatokan kalau saya tidak melakukan ini, maka saya tidak selamat. Ya. Jadi keselamatan iman dalam Kristus plus gitu Bapak Ibu. Masih memelihara hari, masih memelihara bulan-bulan baik, dan lain sebagainya. Nah, kemudian barulah di pasal terakhir, di Galatia 6, Paulus berkata tentang ekspresi atau aplikasi atau praktik hidup kita sehari-hari. Dikatakan saling membantulah kamu dalam segala hal. Misalnya ayat yang sering kita baca, yang terakhir kita baca ya, Galatia 6 ayat 9. Galatia pasal 6 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ini misalnya Bapak Ibu. Kadang ada saatnya kita lemah, menjadi orang baik ternyata susah. Menjadi orang baik ternyata suka dimanfaatkan misalnya. Menjadi orang baik ternyata suka disuruh-suruh. Ya, menjadi orang baik kok rasanya seperti orang lemah gitu ya. Tapi firman Tuhan katakan jangan jemu-jemu.
Dasarnya apa? Bukan karena kita baik. Dasarnya apa? Karena Kristus yang telah menebus dosa kita. Nah, karena Bapak Ibu, sebagai penutup mungkin kita yang sedang merasa saat ini saya kok baik, tapi kok justru orang tidak baik sama saya baik kok rasanya kok malah dimanfaatkan sama orang. Ingat apa yang Tuhan Yesus lakukan dan kerjakan dalam hidup kita. Itu yang menjadi dasar kita. Kalau kita selalu merasa diri kita baik, kita akan kemudian berprinsip, saya sudah baik sama dia, kok malah orang tidak baik sama saya. Karena apa? Karena kita merasa baik. Padahal tidak ada yang baik selain Yesus Kristus, Bapak Ibu. Kita pasti ada yang sama. Nah, ini menjadi pembuka. Kita belajar dari pasal 1 sampai 6, membuka pendahuluan untuk apa yang akan kita pelajari sepanjang tahun ini. Kiranya ini menjadi berkat untuk setiap kehidupan kita. Amin, firman Tuhan. Dan kita masuk di sesi yang selanjutnya, sharing. Yang pertama kami berikan kesempatan kepada tuan rumah di tempat ini menyampaikan. Monggo. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Andreas untuk kesaksiannya dan Tuhan Yesus memberkati. Silakan Ibu-ibu, Bapak-bapak yang akan melanjutkan dalam sesi kesaksian ini. Monggo. Terima kasih buat Bapak Pembala dan Pembala di pengajian dan hari ini dipertemukan kembali pada pertama kali kita berkumpul di tempat ini kembali. Dan mengucapkan syukur dan terima kasih atas doa Bapak Pembala di Gembala di pengajian juga jemaat turun hormon juga adik saya dari awal saya masuk ke PKU, dicek semuanya normal sampai masuk ruang operasi, sampai keluar ruang operasi, hingga sampai kontrol ke pertama kali kemarin tidak dibuka selang dan jahitannya, puji Tuhan sudah tidak mengalir lagi dan ada di selang, terus dicopot. Dan terima kasih untuk dari PKU juga dikembalikan ke
fase 1 ke puskesmas, jadi untuk minggu depan Selasa kontrol kembali ke puskesmas. Saya meminta bantuan doa karena ya bengkak di leher saya cepat kempes. Terima kasih buat kesaksian dalam saya dan anak-anak saya, luar biasa. Hidup kami adalah melihat Tuhan yang luar biasa, dipelihara. Tuhan cukupkan semuanya walaupun kami cuma makan, tapi Tuhan sediakan. Dari habis lebaran sampai sekarang Tuhan pelihara luar biasa. Tanpa saya bekerja, saya percaya orang yang takut dia sama Tuhan, Tuhan kasih pelihara. Karena di udara terbang itu dipelihara sama Tuhan. Apalagi kita yang semakin dekat sama Tuhan, aku tidak akan dipelihara oleh Tuhan. Inilah suatu kesaksian dari saya, kiranya Tuhan Yesus berkati bagi kita semua. Amin. Terima kasih, Esri. Puji Tuhan, sudah dilepas jahitannya dan lain sebagainya. Dan kemarin katanya tumor jinak ya, Esri. Tumor jinak ya, ya, dan Tuhan yang semakin memulihkan Esri, semakin juga untuk itu bekas operasinya. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau melanjutkan. Mari ibu-ibu. Sudah 2 bulan tidak jumpa, pasti kesaksiannya banyak. Sore ini mau menyaksikan pemurahan Tuhan buat saya. Hari ini yang kemarin saya ke puskesmas dari habis tahun baru itu saya merasakan pinggang saya sebelah kanan sakit, nggak jatuh, nggak kepentok, nggak apa, nggak tahu lagi sakit. Tapi ya semakin buang air kecil itu biasa, cuma kalau dari ini kan nggak bisa sakit sekali. Saya periksa kemarin sama dokter, di ketok-ketok sebelah kanan sini sakit juga. Tapi kan nggak panas ya, bilang sakit kalau gitu. Dan sudah kalau memang itu, ini saya kasih obat 5 sampai 10 hari depan, nanti kalau nggak perobatan kembali lagi ke saya, nanti surat rujukan untuk dilakukan. Memang mudah-mudahan ada apa, tapi itu merasa enak buat beraktivitas yang itu problem. Kemarin juga saya merasakan kan badan saya itu memang ngilu-ngilu, tapi ngilunya kebetulan hilang. Pinggang sebelah kanan saya ini yang pinggang saya sakit. Terus saya bilang kalau memang ini apa ada gejala saja. Kalau memang ada gejala itu parah di pinggang, terus panas. Ini saya pegang pinggang enggak, saya ketok sama dia, harus ngambil semacam kayak alat itu. Ketok kalau memang ada ini, tapi bunyi dia gitu. Tapi ini enggak. Terus bapak selanjutnya gimana? Ya pokoknya saya nangani, kita terima apa surat ke depan saja. Nah, cinta pengen cepat sembuh. Besok saya bikin mas lagi sama besok satu. Saya minta dukungan sama Agam, sama teman-teman ini. Dukungan doa buat saya, mudah-mudahan apa yang saya khawatirin beberapa hari ini tidak ada yang terjadi.
Tapi saya percaya Tuhan punya rencana buat saya, Tuhan punya rencana juga buat saya tetap kuat dan bersabar, tapi pertolongan Tuhan buat diri saya tidak akan pernah habis. Semoga saya memberikan kekuatan, kesehatan, lebih dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya minta dukungan doa buat saya pribadi. Walaupun memang ini belum ada buktinya, tapi saya percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjana saya, menyembuhkan, memulihkan. Itu yang kesaksian saya pada saat sore hari ini. Sebenarnya juga pagi-pagi sebelum juga tuh saya rasa tidak berangkat, mungkin menurut saya harus berangkat, tapi sebenarnya saya berangkat mau bagaimana? Saya jalan pelan-pelan merasakan tapi saya percaya bahwa sore ini saya datang ke sini, semoga saya pulang membawa satu yang baik dari Tuhan, Tuhan memulihkan menyembuhkan. Terima kasih, itulah kesaksian saya pada saat ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, Tuhan yang menjamah, tinggal Bu Bambang, semua hasilnya baik ya, Anda dan disembuhkan. Bapak Ibu silakan, ada lagi. Selamat. Itu sakit sekali luar biasa. Tapi karena saya enggak tiba-tiba trauma masuk rumah sakit itu trauma. Sebenarnya waktu itu saya pulang kondisi itu memang sudah malamnya sudah dibawa sama tetangga itu sampai siang di situ mau di opini kita tidak mau karena saya itu saya itu trauma siskan saya itu waktu di Jogja ikut periksa ternyata waktu itu tidak minggunya itu saya harus ke Semarang dan berangkat ke Palangka ngajak enak berangkat saya ke Semarang naik motor itu kondisinya sudah tidak kuat tapi kalau tidak ada yang dibantu itu selalu saya ke Semarang badan itu sudah nggak enak sampai di Semarang lumayan lah dapet ini dari orang tua ketika banyak omelan-omelan itu keluhan-keluhan yang saya sendiri dan nggak mau dengar gitu. Singkat cerita saya berangkat ke Palangka hari Senin saya berangkat waktu setelah kelas itu apa sih kayak mau meledak gitu kepalanya mau meledak tapi saya berusaha ini kuat karena enaknya juga kayak apa sih enaknya kayak apa sih yang suka ketawa gitu karena itu seperti itu jadi aku berusaha kita yang ya berat terkonsentrasi sampai di Palangka tepatnya 2 jam setelah sampai di rumah ini terbangun
ini dilarikan ke rumah sakit untuk sempat di ini dulu biasa diinfus di rumah, tapi terus akhirnya dilarikan ke rumah sakit karena jam. Nah, kalau di sana di rumah sakit malam sampai kami itu kondisinya nggak berubah, rasa sakitnya tetap harus CT scan sama MRI. Tapi saya tetap nggak mau gitu ya. Ya udah kalau film aja. Hari Kamis saya pulang, mas saya pulang ke Jawa pesawat. Sebelum itu mesin pesawat masih belum mati, begitu turun pecah ini apa? Jadi memuncrat darah dan memang sudah di waktu mau masuk pesawat itu karena kan baru aja keluar dari rumah sakit, jadi mungkin masih ada beban, itu saya sudah lupa, jadi saya bilang enggak ini kena jarum gitu. Tapi mungkin dari pihak bandara sudah kayak nandain ini orang sakit akut gitu. Jadi waktu itu kebetulan depan itu bangku 3 itu kosong karena itu bangku jenazah ternyata. Jadi dikosongkan. Nah waktu keluar darah itu ternyata pramugari dan pramugara sudah ada yang selesai. Akhirnya saya masuk dibawa ke medis, puji Tuhan yang ada di sana dokternya juga ternyata turun terus saya dibebaskan dari biaya. Singkat kata saya pulang sampai di tempat pagi, nggak sempat makan, nggak sempat apa, saya langsung balik ke rumah foto karena rumah depan itu punya hajatan sekitar. Rumah itu dipinjam untuk masak-masak. Sampai di rumah, enggak, jadi sampai di rumah saya kondisi tambah ngedrop. Lalu kemarin tanggal 25 Desember saya kembali ke tanggal 24 saya kembali ke Semarang. Aku sama mami maksain untuk pindah ke Palangka tanggal 25. Jadi kemarin aku sama mami tanggal 25 Desember sudah pindah ke Palangka Raya. Saya lagi naik motor sendirian. Pulang sampai di tanggal 25 itu saya pulang ke Wonosobo, nggak tahu gimana motor itu kondisi hujan deras, motor yang saya bawa itu remnya blong, jadi nabrak mobil Avanza di depan. Puji Tuhan lagi mobil Avanza itu ternyata punya anak Tuhan. Saya dipinggirkan, saya udah tahu kan saya tidak harus diminta, aku takut disuruh ganti karena penyok gitu. Tapi ternyata enggak, orangnya malah bilang yang penting mbaknya nggak apa-apa gitu. Terus akhirnya dibenerin segala macam sampai rumah itu kondisi hujan deras jam 7 malam tanggal 26 rumah dipakai untuk itu hajatan. Saya pingsan sudah nggak kuat soalnya saya tetap maksain untuk ikut rewang karena di rumah, terus pingsan. Lanjut besoknya pingsan berapa kali di rumah, kesakitannya juga sampai ketemu itu lihat kondisinya aku tuh nungguin karena aku kesakitan sama dia. Kemarin enggaknya waktu kemarin waktu di gereja itu saya dengerin kultur kesaksian itu nggak tahu kenapa sebenarnya kuat untuk datang ibadah, saya kuat, tapi waktu dengar kultur kesaksian terus minta didoakan segala itu untuk operasi itu saya ngomong sama nenek itu kenapa air matanya nggak mau berhenti gitu. Terus lama-lama itu semakin tegang kayak di itu nggak kuat, akhirnya pingsan. Terima kasih untuk Bapak Ibu saya sudah menolong saya pingsan. Itu rumah kalau saya mau buka rumah itu ketakutannya takutnya nanti hasil pemeriksaan itu kankernya itu, karena kalau kanker itu nggak ada istilah sembuh, tapi kanker itu hidup. Nah yang saya takutkan kalau saya ternyata itu saya ketakutan gitu, makanya saya nggak mau.
Sampai di rumah kondisinya semakin ngedrop, teriak-teriak itu karena ketakutan, akhirnya didatangkan dicatur, lalu dicatur sambil di dokter dan dicatur itu bidan ditemukan dokter yang di respon perempuan. itu panggilan itu tetap harus dibawa ke rumah sakit. Terus malam itu sama itu sama beberapa tetangga dipaksa untuk tetap harus ke rumah sakit. Terus dibawa ke rumah sakit. Saya juga tetap saya nggak mau bilang saya nggak tunjukkan yang akan dokter sudah tunjukkan obat yang paling ampuh untuk nyeri kepala. Tapi tidak ada kesempatan saya bilang untuk pulang. Sebenarnya waktu itu juga keluar darah banyak cuma bilang ini harus di-scan. Saya bilang apa tetap di-scan. Jadi tidak usah bingung masalah biaya karena itu kan tidak di-scan. Karena nggak bisa di-scan, kita nggak apa-apa. Akhirnya hasilnya itu ternyata waktu kecelakaan itu karena terbentur aspal itu ada luka, jadi apa sih tumpahan darah di kepala ini nanti dulu aku belum berani waktu itu akhirnya pulang semua tetangga bilang ngeyel tapi namanya sehat ngeyel tapi namanya saya bilang sebisa mungkin saya nggak mau minum obat malah kalau bisa pengennya kalau saya mati saya juga ngomong ke pihaknya saya tidak kalau memang itu pengen jantung saya itu juga mati kalau ginjal mungkin juga kita harus ginjalnya sudah banyak obat kita nggak mau sakit kalaupun saya sakit saya mending nggak mau yang gimana karena takutnya nanti semakin saya tahu penyakit saya semakin berangkat dengan anak-anak itu kan kemarin seminggu terakhir ini dapat tekanan lagi dari papi karena papi minta pulang aku cuma bilang gini kalau papi mau pulang ke Jawa nanti setelah lebaran pulang ke Jawa nggak apa-apa tapi untuk saat ini kalau saya sebagai anak dikasih waktu untuk saya bernafas karena untuk biaya tapi pindahan itu aja saya belum bisa melunasin karena kan harus pinjam kan ini saya belum bisa melunasin kalau aku harus cari lagi dana untuk kembali lagi ke Jawa kayaknya saya stres saya bilang gitu terus tapi mau malah silakan tapi mau mengumpat saya silakan karena anak-anaknya yang lain apa yang dikendaki itu pemikiran keras jadi nggak mungkin bisa cover terbantu nomor 2 saya, nomor 3 itu Pemalang, nomor 3 itu nggak mau tahu tentang Papi Mami jadi selama Papi Mami di Semarang pun mereka nggak pernah tanya lalu Nyonya di Palangka terus yang paling kecil Helen mungkin seperti tahu gimana itu anak saya tapi anak tapi tidak mau tahu dengan kondisi Papi Mami tidak mau membantu sampai jatuh itu sudah 2 tahun jadi saya minta untuk Papi Mami kita setidaknya Tuhan memberikan hatinya Papi untuk Papi bisa tetap udah tidak di sana udah surat pindahnya udah jadi warga sama gitu saya nggak bolak balik karena kita punya anak sudah tua sama bolak balik itu kan kasihan gitu dan Mami yang kemarin sudah mulai bisa jalan sendiri sekarang juga waktu bahkan sekarang sudah yang
Ya kalau maaf kalau diambil kotak-kotak ini ke ya jadi saya bersyukurnya hanya dapat istri yang gitu nah, gitu ya namanya karena otaknya mami itu sudah mengecil jadi dia sudah nggak bahkan sama papi aja sudah nggak kenal gitu. Jadi kondisinya mami itu sekarang gitu gitu udah yang etika sudah nggak sadar jadi pakai kasusnya kalau sholat bersih di ini ke tembok kan cucunya maksudnya cucunya sedang sering dipukul gitu pakai sandal dilempar gitu iya tidak doanya untuk mami itu saya sempat ngomong itu ya dan dia bilang kamu ada apa sama mami ikhlasannya tak cuma ini gitu terus aku bilang iya tidak apa kamu juga ada usaha yang siap-siap aja karena mami udah kemarin tuh sempat aku saya bilang sama dia mami udah long kali jadi dikejar sama enak dia mungkin ngos-ngosan di itunya jembatan itu menyepak terus sejak itu tidak bisa jadi minta suaminya untuk satu kami tidak tapi setidaknya sudah memberikan hati aku tidak dapat saja makanya kemarin waktu saya memang anak pendeta dia tapi sejak kecil saya tidak pernah merasakan saya sebagai anak pendeta jadi ya, kalau mungkin tapi itu di keluarga itu buat saya pribadi pendeta itu jadi berkat buat orang lain jadi pahlawan buat orang lain buat saya jadi ya sekali yang saya punya ke papi kemarin itu saya lepas saya bilang Pak aku mau ke Salangka banyak hal yang papi ya maaf ya harus ngomong gitu karena aku nggak mau papi pergi aja saya jelas jadi aku bilang saya punya kebencian sama papi saya punya luka yang selama jalan sama papi ya dia minta maaf sebagai anak dan dia minta papi juga tolonglah dihentikanlah egoisnya mau menangnya sendiri khususnya kalau sama mami karena kemarin waktu pas mau berangkat ke Palangka itu kan mami sempat ngompol dia itu jujur aja itu diinjek sama mami atau gitu aku lagi tidur kalau aku itu lalu tertidur dan saya sambil lihat gitu kalau cuma suara aku mengeluarkan kamu apa gitu mami itu ditanya begini terus mami kenapa gitu terus aku kan begini gitu dari kamar mandi keluar terus aku pakai baju terus aku ke kamar mandi dia tuh aku beresin yang kompolnya itu malah itu kayak ini aku juga nyadarin kalau itu aku udah saling capeknya tapi setidaknya aku bilang aku ingatkan apapun itu istrimu dan ini kamu kan harus setia dalam keadaan susah dan senang sakit juga sehat jadi papi nggak bisa kayak gitu nah itu yang saya khawatirkan kemarin karena gini kalau kan juga sempat kejadian seperti itu yang saya juga cerita 2 kali kejadian seperti itu karena itu mungkin papi malu sama istri
Saya cuma belajar. Doanya perkumpulan saya itu bukan tentang anak-anak, tapi tentang orang tua, juga untuk saudara saya yang sekandung. Mereka bisa lepas diri mereka masing-masing untuk bisa saling dengan tangan gitu. Terima kasih juga kemarin sudah nolong aku kembali sama dan juga coba ikut ternyata dan sebenarnya semuanya. Terima kasih. Amin. Ya, kita doakan ya dalam doa syafaat setiap pergumulan dari Bulian tentang orang tuanya, saudara-saudaranya dan lain sebagainya. Percaya Tuhan yang menolong. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kembalikan kepada Ibu. Bapak di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak kami mengucap syukur dari anugerah-Mu di awal tahun 2025 ini. Engkau masih kasih kami kesempatan saat ini pertama kami PA di tempatnya keluarga Pak Andreas. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati keluarga ini yang sudah sediakan tempat ya Bapak. Terima kasih buat sore ini seberapa kami yang hadir Tuhan. Tuhan sebentar kami juga mau menaikkan doa syafaat buat juga pekerjaan Tuhan, juga dan GPGH Tuhan tolong. Seluruh kegiatan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Datang Sabtu besok persekutuan Kau tolong Roh Kudus. Sadarkan umat-Mu masih sehat mau datang bersekutu kepada Engkau ya Bapa. Bahkan minggu ibadah juga semua bisa hadir Roh Kudus yang menyertai, Roh Kudus yang menguasai hati pikiran mereka, ingatkan mereka melihat zaman-zaman makin dekat akhir tahun, akhir zaman ini Tuhan. Semua kami juga usia kami juga semakin tambah agar kami senantiasa mendekatkan diri kepada Engkau. Hanya Engkau satu-satunya yang bisa kami andalkan ya Bapa. Hanya Engkau satu yang bisa menolong kami semua. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Roh Kudus yang mengingatkan kami setiap pribadi lepas pribadi. Kalau Engkau mesti kasih kami kesempatan, mesti bernapas, mesti bisa kuat di dalam pertolongan Roh Kudus-Mu yang beri kekuatan kepada kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami doakan seluruh kegiatan pekerjaan-Mu di Gunung Cirebon. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tolong semua jemaat yang lemah dikuatkan, yang malas berikan roh kerajinan Bapa. Yang malas berikan roh kerajinan, yang sudah lama tidak ibadah, ingatkan mereka kembali beribadah kepada Engkau Bapa. Apa semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ingatkan kami kesempatan semua Engkau yang punya, bukan kami yang punya kesempatan, tetapi Engkau yang berikan kesempatan buat kami lebih dekat, lebih sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapa. Engkau juga tolonglah seluruh jemaat di sini. Tuhan tolong tambahlah jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa yang ada tetap setia dan taat setiap pelayan-pelayan Tuhan. Tim gembala semua mau lebih setia kepada Engkau ya Bapa. Tuhan tolong semua jiwa-jiwa yang juga Tuhan tambahilah Tuhan jiwa-jiwa baru. Tuhan Yesus kami juga doakan juga mereka yang juga sakit, yang juga lemah, Tuhan berikan kekuatan, kondisi yang lemah, pemulihan, yang sakit Tuhan sembuhkan mereka Bapa. Kami doakan juga buat juga Tuhan tolong buat Mbak Tina, Tuhan juga jamah dan berikan penyembuhan dengan sempurna. Tuhan tolong Bu Handoko, Tuhan juga jamah berikan kesembuhan, Tuhan jamah. Tuhan Engkau lebih tahu apa yang mereka alami, tapi Engkau yang menyembuhkan mereka. Tuhan tolong bahkan juga Sri juga pemulihan ya Tuhan, supaya bengkak boleh kempis Tuhan jamah dan sembuhkan dengan sempurna Tuhan.
baik omanya Bambang Tuhan juga jamah dan berikan kesembuhan. Tuhan, Engkaulah penyembuh kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Bu Monding, Tuhan kakinya Tuhan jamah, sembuhkan dia dengan sempurna. Mbak Yuli Tunggoro, Tuhan hanya Engkau lah menyembuhkan dia, berikan kekuatan, berikan juga tetap beriman kepada Engkau ya Bapa. Anak-anak mereka yang melawat, beri kesabaran, kekuatan ya Bapa. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga doakan buat anak-anakmu yang lain Tuhan, yang kami tidak tahu, Engkau tahu setiap dalam pergumulan. Mereka yang sakit Tuhan tolong. Kami berdoa juga buat kita, Mbak Rian, Tuhan dalam pergumulan, Tuhan berikan kekuatan, kasih jalan keluar Bapak. Akan Pak Manurun di Palangka dan Ibu Tuhan, kami mohon minta anugerah-Mu, minta belas kasihan-Mu sama pada Bu Manurun Tuhan. Kau menjamah, Engkau yang memulihkan dia, Engkau sanggup Tuhan. Kalau manusia tidak sanggup, tetapi Engkau sanggup memulihkan, daya ingatan semua bisa dipulihkan ya Bapak. Dan Manurun Tuhan juga berikan juga kesabaran dalam melawati ya Tuhan. Setiap perencanaan mereka Tuhan, Engkau kasih jalan keluar. Hanya Engkau yang sanggup menolong ya Tuhan. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Roh Kudus yang menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa ya Bapak, anak-anak yang lain juga mungkin masih ada yang kami tidak tahu, Pak Titus mau yang lain. Tuhan Kau menjamah mereka dan tetap beriman kepada Engkau ya Bapak dimanapun mereka berada. Tuhan terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga doakan buat juga hamba-hamba Tuhan di mana-mana kita Tuhan memberkati di kota, di pedesaan sekali, daerah pelosok sekali yang tidak menjangkau kendaraan. Tuhan tolong mereka, penginjilan, penggembalaan, guru-guru yang mengajar Tuhan memberkati mereka. Baik pemerintah kami Tuhan, pemerintah yang baru ini Tuhan tolong mereka. Akan Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh kabinetnya Tuhan, Kamu berkati, berikan juga mereka memimpin negara kami ini dengan adil dan bijaksana dan roh takut akan Tuhan ya Bapa. Dan Kau juga memberkati negara kami Indonesia ini, ekonomi semua dipulihkan ya Bapa. Di mana-mana juga bencana alam Tuhan, tolong mereka yang kena bencana ya Tuhan, yang banjir, badai, yang kebakaran Tuhan tolong. Kalau ada anak-anak Tuhan, Tuhan beri kekuatan, kami baru mengenal Kau, Kau selamatkan mereka semua ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Bapa buat di sini keluarganya Bapak Ibu Andrea dan semua anak-anak mereka yang kuliah, yang di luar negeri. Tuhan lindungi, jaga dan memberkati keluarga di sini, usaha pekerjaan hampir memberikan kesehatan, kekuatan dan juga pemulihan mata Tuhan jamah Tuhan. Bagi Engkau tidak ada barang yang mustahil. Engkau sanggup Tuhan, karena manusia tidak sanggup, tetapi Engkau sanggup apapun. Kalau Engkau tidak, Engkau pasti bisa. Engkau jamah dan pemulihan. Andreas ya Tuhan, supaya matanya bisa melihat kembali sebagaimana biasa Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau sembuhkan Engkau pemulihan dan kuatkan imannya, tetap semangat ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Dan berkati juga pada sore hari ini seberapa kami yang hadir Tuhan. Engkau tahu kami semua datang dengan setiap pribadi lepas pergi. Pribadi pasti kami membawa dalam pergumulan kami masing-masing. Tapi kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami pulang, kami membawa jawaban dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami tinggalkan keluarga di sini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati keluarga di sini. Baik juga apa yang mereka sudah sediakan tempat dan semuanya Tuhan Engkau senantiasa membalas dengan kelimpahan. Terima kasih Bapa di surga. Segala puji syukur hormat bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dalam lindungi engkau. Tuhan memberi engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin.